Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to our presentation video. Sebelum kita membahas lebih lanjut materi pada kali ini, let me introduce myself. My name is Kurnia Mutiara Suci and I'll be the main presenter for today's topic. Together with me are my team, Zahratul Sofi, Siti Masita, Kirna Balkis, and Nur Syahira Ananda. We are students from International Business Administration Group 2, and this video we're going to discuss one of the interesting topic in consumer behavior, yaitu reference group influence. Okay, next I will talk about the definition of reference group influence. Reference group influence adalah pengaruh sosial yang dipengaruhi oleh kelompok-kelompok seperti teman, keluarga, selebriti, atau sebuah komunitas. Kelompok ini memengaruhi bagaimana seseorang bersikap, berpikir, dan bahkan mempengaruhi keputusan saat membeli suatu produk. Kelompok ini berfungsi sebagai acuan atau sebuah reference untuk menentukan apa yang dianggap tepat, trendy, atau bernilai dalam pandangan individu. Dengan kata lain, apa yang dianggap mereka oke oleh kelompok tersebut seringkali juga diikuti oleh anggotanya. So, understanding reference group influence help marketers know how people make choice not just individually but as part of a social group. Baik, perkenalkan nama saya Zahratul Sofi. Saya akan membahas tentang membership group. Nah, dalam consumer behavior, kita mengenal istilah ini yang dinamai dengan kelompok referensi. Nah, di mana basically ini adalah kelompok-kelompok yang bisa mempengaruhi sikap, opini, atau bahkan keputusan saat membeli produk atau lainnya. Nah, tipe-tipe kelompok ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, itu adalah membership group. Nah, apa sih membership group itu? Nah, membership group itu adalah kelompok yang dimana secara tidak langsung kita mengikuti kelompok ini. Nah, sebenarnya kita itu sudah berada di kelompok ini. Misalnya, kita mengikuti keluarga, teman dekat, atau bahkan organisasi tertentu. Nah, ini tuh sering banget nih kita mengikuti mereka karena kita berada di lingkungan ini, karena sering bareng mereka atau apapun itu. Nah, kita itu secara tidak sadar kita mengikuti gaya pakaian mereka, gaya mereka berbicara mungkin atau lainnya, atau bahkan kebiasaan mereka. Nah, yang kedua itu adalah expressional group. Nah, yang kedua ini adalah kelompok yang dimana kita itu belum menjadi bagian dari kelompok ini. Nah, karena kita tuh sebenarnya pengen menjadi seperti mereka. Contohnya, kita tuh sering nih scroll dari TikTok atau IG atau YouTube mungkin, kita terinspirasi dari mereka, pengen jadi seperti mereka, atau bahkan cenderung lebih meniru gaya hidup mereka. Semisalnya kita meniru cara mereka berpakaian atau apa sih produk yang mereka pakai atau lain-lainnya. Nah, yang ketiga itu adalah disruptive group. Nah, yang terakhir ini adalah kelompok yang gimana justru kita hindari. Misalnya, geng-geng yang bernilai negatif atau toksik dan komunitas yang nilainya bertentangan dalam prinsip hidup kita. Nah, dan kita juga tidak mau berada di dalam kelompok ini. Nah, itulah yang dinamakan disruptive group. Nah, itulah tadi tipe-tipe dalam grup ini dibagi menjadi 3. Oke, sekarang akan dibahas oleh teman-teman saya. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan function of reference group. Yang pertama, informational influence. Memberikan informasi atau wawasan yang membantu individu membuat keputusan. Contohnya, seorang siswa membeli laptop memberikan rekomendasi tertentu karena kakaknya bilang merek tersebut adalah merek yang berkualitas dan tahan lama dan cocok untuk kuliah. Baik, yang kedua, utilitarian influence. Dorongan atau bertindak sesuai harapan kelompok demi mendapatkan persetujuan atau penerimaan sosial. Contohnya, seorang remaja ingin mengikuti tren fashion Korea karena teman-temannya mengikuti berpakaian seperti itu. Nah, supaya dia tidak ketinggalan zaman, makanya dia mengikuti tren yang seperti teman-temannya lakukan.
Yang ketiga yaitu value expressive influence, mencerminkan nilai atau keyakinan dan identitas diri individu melalui afiliasi dengan kelompok tertentu. Contohnya seorang aktif dalam komunitas pencinta lingkungan karena ia percaya pentingnya menjaga bumi, ingin menunjukkan jati dirinya sebagai environmentalist. Baik, kita akan membahas tentang faktor affecting influence. Nah, kelompok ini yang dimana seberapa besar sih pengaruh mereka terhadap individu atau kelompok tertentu? Nah, ada 4 poin penting, yaitu yang pertama adalah relevance of the group. Nah, kelompok ini seberapa cocok diri kita atau minat kita atau nilai pribadi kita terhadap kelompok ini. Maka untuk itu besar pula pengaruh mereka terhadap diri kita. Nah, semisalnya sebagai contoh kita menyukai makeup atau apapun tentang beauty, maka untuk itu kita mengikuti komunitas mereka. Nah, yang kedua yaitu adalah strength of relationship. Nah, ini adalah semakin dekat diri kita terhadap kelompok itu, misalnya sahabat, keluarga, maka untuk itu pengaruh mereka juga lebih kuat. Nah, yang ketiga itu adalah credibility of the group. Nah, yang ketiga ini adalah di mana kita mempercayai mereka karena mereka udah di bidangnya. Nah, seperti saran dari dokter kan saat kita sakit, cenderung lebih percaya terhadap dokter dibanding orang-orang random yang di internet. Nah, yang terakhir adalah level of personal involvement. Nah, ini adalah tentang seberapa besar sih kita itu tertarik terhadap topik atau produk tertentu. Nah, semakin tinggi pula keterlibatan kita terhadap topik itu. Nah, semakin terbuka juga kita lebih menerima pengaruh dari mereka. Contohnya, kalau kita fans sama beberapa artis atau influence, maka kita itu kan mengikuti rekomendasi dari produk mereka yang dimana mereka juga sering pakai atau sering beli. Nah, Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang example in real life. Yang pertama itu ada endorsement celebrity, yang dimana endorsement celebrity ini menggunakan figur publik untuk mempromosikan produk. Seperti contohnya Cristiano Ronaldo yang mengenakan dan mempromosikan sepatu serta perlengkapan olahraga Nike dalam berbagai kampanye iklan global. Yang kedua, ada influencer TikTok, di mana individu berpengaruh di TikTok dengan konten menarik dan konsisten. Seperti contohnya Fujianti Utami yang sangat aktif membagikan konten fashion dan kecantikan, sehingga ia sering berkolaborasi dengan brand ternama untuk produk kecantikan dan fashionnya. Yang ketiga ada peer pressure di remaja, yang dimana tekanan dari teman sebaya yang bisa berupa positif maupun negatif. Contoh positifnya yaitu adalah seorang remaja yang lagi giat belajar karena dorongan dari teman. Dan contoh negatifnya yaitu adalah seorang remaja yang ditekankan untuk mencoba rokok agar bisa diterima dalam kelompok pertemanan. Yang keempat ada review ulasan dari penggunanya, ini ulasan tentang produk atau jasa yang digunakan. Contohnya itu mereview makeup tentang kelebihan maupun kekurangan yang ada di dalam makeup tersebut. Marketing implication. Yang pertama ada brand ambassador dan influencer. Gunakan tokoh yang jadi panutan target pasar, artinya kita bisa menggandeng public figure, selebgram, atau tokoh yang dipercaya dan dikagumi oleh target market kita. Tujuannya adalah supaya pesan produk kita lebih mudah diterima oleh konsumen. Yang kedua, ada testimony and review. Bukti sosial dari pengguna lain bisa meningkatkan kepercayaan. Ketika calon pembeli melihat review positif dari pengguna lain, mereka jadi lebih yakin untuk membeli produk kita. Jadi, jangan lupa minta testimoni dari pelanggan ya. Yang ketiga ada komunitas pengguna. Ciptakan loyalitas lewat kelompok atau forum. Misalnya dengan membuat grup komunitas di media sosial, tempat pelanggan bisa saling berbagi pengalaman dan info produk. Ini bikin mereka merasa lebih dekat dan loyal ke brand kita. Yang keempat ada
Peer influence, kampanye yang mendorong konsumen mengikuti tren sosial. Contohnya seperti challenge di TikTok atau tren fashion yang sedang viral. Mengkonsumsi akan lebih tertarik karena mereka merasa jadi bagian dari tren tersebut. Yang kelima, ada segmentasi target. Strategi harus disesuaikan dengan reference group atau kelompok rujukan yang dituju. Jadi, penting banget untuk mengenali siapa audiens utama kita dan menyusun strategi yang cocok dengan gaya hidup dan kebiasaan mereka. Okay, to conclude our presentation, reference group play a significant role in shaping consumer perception and behavior. Kelompok ini membantu konsumen menentukan apa yang dianggap benar, keren, atau bernilai. Dengan memahami siapa yang mempengaruhi konsumen, perusahaan bisa menciptakan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran dan tentunya lebih efektif. So, marketers need to pay attention not only to individual preference, but also to the social environment surrounding their target consumer. Oke everyone, mungkin segitu saja materi dari saya dan teman-teman saya bisa sampaikan. Nah, sebelum kita tutup sesi presentasi pada kali ini, kami akan menampilkan sebuah video yang bertemakan reference group influence agar teman-teman mungkin bisa lebih memahami. Oke, selamat menyaksikan. Suppose you were a college freshman moving into your dorm. You notice that there are very few cars in the parking lot, but there are several bikes. You look into the open-door rooms and notice that a majority of the students in your dorm have a recycling bin in their rooms and green flyers. You ask your new roommate about the flyers, and he tells you that the college is a green campus. Before your parents leave, you ask them to take you to the store to buy a bicycle, a helmet, a recycling bin, and other eco-friendly items. In this example, you use the college students in your dorm room as a reference group. A reference group is a group to which we compare ourselves. Reference groups, such as college freshmen, serve as a standard to which we measure our behaviors and attitudes. We use reference groups in order to guide our behavior and attitudes and help us to identify social norms. For example, suppose that Susie is a 13-year-old female who transfers to a new school. Susie may pay attention to what her schoolmates wear, how they speak, where they hang out, and how they behave. Susie then takes this information and uses it in order to modify her speech, determine what she wears to school, how she does her hair, which shows to watch on television, etc. A group that we have been a part of in the past or that we will be a part of in the future can serve as a reference group. A married man may still look to his single friends as a reference group, even though this is a group that he no longer belongs to. In the same token, a woman pregnant with her first child may use women with children as a reference group, even though she does not yet belong to this group. It is important to note that a majority of us rely on multiple reference groups. So, Susie may not only look to her schoolmates to identify social norms, but also her favorite singers to compare her body size to see if she is of normal weight. Most reference groups are informal reference groups, which means that they are based on the group members' shared interests and goals. Informal groups are not structured with a specific goal in mind. Group members interact on a very personal level. Examples of informal reference groups include families, a group of local mothers, peer groups. Formal reference groups have a specific goal or mission. They also have a specific structure and positions of authority. Examples of formal reference groups include labor unions, Mensa, a society for people with high IQ, Mothers Against Drunk Driving, MAD. Membership reference groups are those reference groups that we not only belong to, but are also in agreement with regards to attitudes, norms, and behaviors. Suppose that Carol is a married woman. If Carol identifies and agrees with the attitudes and behaviors of other married women in her area and relies on them as a way to compare and modify her own attitudes and behaviors, then she is part of a membership reference group.
Disclaimant reference groups are groups that we belong to, but do not agree with in regards to attitudes, social, and behaviors. Suppose that Carol has a busy career and does not want any children. Carol finds that the married women in her area believe that all married women should stay at home and have at least one child. In this instance, the married women in her area are a disclaimant reference group. We do not have to belong to a reference group in order for it to have an influence over us. An aspirational reference group is a group we do not belong to, but we hope to belong to in the future. Suppose Jim is a high school senior who is applying for college in hopes of becoming a career psychologist. He might use established career psychologists as an aspirational reference group to determine which programs he should apply to, what his undergraduate major should be, and what societies he should join. An avoidant reference group, also known as a dissociative reference group, is a group that we do not belong to and disapprove of in regards to attitudes, values, and behaviors. Suppose that Jim knows there is a gang in a rough part of town. Jim stays far away from known gang members, avoids going to that part of town, and does not participate in any of the activities the gang members participate in. In this example, the gang serves as an avoidant reference group. Reference groups are those groups that we compare ourselves to. The reference groups that we do belong to are either informal or formal, membership, or disclaimant. Informal reference groups are based on the group members' shared interests and goals. Formal reference groups have a specific goal or mission. Membership reference groups are groups that we not only belong to, but are also in agreement with in regards to attitudes, norms, and behaviors. Disclaimant reference groups are groups that we belong to, but do not agree with in regards to attitudes, social, and behaviors. The reference groups that we do not belong to can be either aspirational or dissociative. An aspirational reference group is a group we do not belong to, but we hope to belong to in the future. A dissociative reference group is a group that we do not belong to and disapprove of in regards to attitudes, values, and behaviors. So, the next time you find yourself comparing your weight to the supermodels you see on television, remember that this may not be the best reference group for you. Oke guys, mungkin cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan. Ternyata banyak sekali ya yang belum kita ketahui tentang reference group influence. Semoga setelah menonton video ini, teman-teman bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Mohon maaf atas ada kesalahan. Thank you for watching and thank you for your attention. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye!